Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Rombongan timnas Indonesia dikalungi bunga dan disambut supporter. Ragnar Oratmangun janjikan 2 kemenangan spesial. Pemain timnas Indonesia berpotensi main di Liga Italia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Rombongan timnas Indonesia U23 tiba di Bandara Suta, Tangerang pada Sabtu 11 Mei pagi, di mana armada Sintang pun disambut riuh oleh supporter dan dikalungi bunga oleh pengurus PSSI. Ya, meski gagal meraih tiket Olimpiade 2024, Garuda Muda tetap membuat bangga masyarakat tanah air. Hal itu terlihat dari animo supporter yang datang menyambut tibanya rombongan di Indonesia. Pada kesempatan ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sunelingga, dan Muhammad juga turut terlihat dalam penyambutan tersebut. Di sisi lain, tidak semua pemain ikut ke tanah air. Mereka yang merumput di luar negeri seperti Ivar Jenner, Rafael Strijk, Nathan Joon tidak terlihat. Sedangkan Pratama Arahan yang ikut rombongan langsung berpisah untuk langsung terbang ke Korea Selatan. Sementara untuk Marcelino Ferdinand ikut tim menuju hotel. Sementara itu ketika menuju bus, Garuda Muda pun menyapa hangat para supporter. Seluruh pemain melambaikan tangan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Perjuangan Garuda Muda untuk merengkuh tiket Olimpiade diiringi beberapa kontroversial. Bahkan untuk kesekian kalinya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan karena kecurangan akibat tak fairnya kepemimpinan dari sang wasit. Baik di laga terkini babak playoff melawan Guinea maupun di Piala Asia U23. Sederet keputusan pengadil lapangan jelas terlihat mata, merugikan Garuda Muda. Di mana anak asuh Sintayong beberapa kali menjadi korban kejailan perangkat pertandingan. Hal ini pun membuat warganet tanah air berbondong-bondong menyerbu untuk melakukan protes bahkan sampai ke akun ALC. Pasalnya, kejanggalan ini terjadi sejak pertandingan pembuka yang berujung kekalahan timnas U23 Indonesia. Jika melihat fenomena ini, bolehlah kita berasumsi bahwasanya Garuda Muda hanya bisa dikalahkan oleh tim lawan yang berkolaborasi dengan wasit pemimpin pertandingan, alias jurang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan kepada skuad Garuda Muda usai kalah dari Guinea. Sebelumnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut sempat menghibur seluruh skuad Garuda Muda yang tengah tertunduk lesu di ruang ganti. Erick Thohir mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23. Ia meminta para pemain untuk menegakkan kepala usai kalah atas Guinea. Erick Thohir sendiri meminta para pemain untuk tetap belajar dari pengalaman di Piala Asia U23 2024 dan juga playoff Olimpiade 2024 ini, di mana pelajaran tersebut diharapkan dapat dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Timnas Indonesia Senior. Pasalnya diketahui Timnas Indonesia Senior bakal berjuang untuk 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni kontra Filipina dan juga Irak, yang mana laga ini akan digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Pemain timnas Indonesia U23 Witan Sulaiman ungkap kondisi terbarunya usai alami benturan keras dengan pemain timnas Guinea U23 tibanya di tanah air. Witan diketahui sampai harus menerima 5 jahitan di kepala usai berlaga di babak playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin. Mengingatkan kembali kejadian tidak menyenangkan harus dialami Witan pada menit ke-19 saat melawan Guinea. Dia harus tersungkur cukup lama setelah kepalanya berbenturan keras dengan Isiaga. Pemain Persija Jakarta itu pun harus mendapatkan perawatan cukup lama sampai kepalanya dibalut dengan perban. Ternyata cedera yang didapat Witan cukup parah, tetapi dia bermain Spartan hingga akhir pertandingan, yakni dengan balutan perban di kepalanya. Walaupun memang dia melakukan pelanggaran sehingga membuat Guinea U23 mendapatkan hadiah penalti. Kini foto-foto Witan dengan balut di kepala pun viral di media sosial.
Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku sudah tak sabar untuk kembali melanjutkan perjuangannya pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan ia mengatakan, pertandingan melawan Irak dan Filipina itu bakal sangat spesial bagi dirinya. Sebab Timnas Indonesia akan memainkan duel ini di kandangnya, yakni di SUGBK. Bagi pemain berusia 26 tahun ini akan menjadi momen pertamanya bertanding di Stadion Megah tersebut. Menghadapi dua laga penentuan di kandang merupakan sebuah keuntungan tersendiri di mata pemain kelahiran Belanda tersebut. Sebab, dukungan supporter bakal menambah semangat pasukan merah putih saat menghadapi Irak dan Filipina. Untuk itu, Ragnar Oratmangun tak sabar memberikan dua kemenangan spesial untuk supporter Timnas Indonesia. Venezia memang harus menelan pil pahit saat menyambangi markas Spezia, di mana armada asuhan Paulo Vanoli itu pulang dengan kepala tertunduk akibat kekalahan 1-2. Padahal tim tamu memimpin lebih dulu berkat gol J.Itzes. Bek Timnas Indonesia itu membuka keunggulan timnya pada menit ke-17 melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan sepak pojok. Namun terlepas dari hasil laga, ketajaman J.Itzes bersama klubnya tentu akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Karena mengingat skuad Garuda akan menghadapi laga penting pada bulan Juni ini, yakni menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Vietnam resmi menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih baru. Jurulatih asal Korea Selatan itu menggantikan Philippe Troussier yang dipecat setelah Piala Asia 2023 Januari lalu. Kim dikontrak Federasi Sepak Bola Vietnam hingga 31 Maret 2026. Menariknya, kedatangan Kim menimbulkan bumbu perseteruan baru antara Vietnam dengan Indonesia. Apalagi media Vietnam Tiengpong.vn menyebut, Kim Sang-sik memiliki rivalitas dengan Sintayong sejak usia muda. Pasalnya, Sang-sik termasuk dalam rombongan yang didepak Sintayong dari skuad Seongnam Ilhwa. Sang-sik kemudian hengkang dari Seongnam ketika memasuki usia 30 tahun. Ia mengungkapkan kecewaan karena harus terbuang dari klub yang membesarkannya tersebut. Sang-sik lantas menerima tawaran Jeonbuk Hyundai yang ditangani oleh Choi Kang-hee. Saking frustasinya, Sang-sik sampai mengecam tak ingin memberi ampun untuk Seongnam Ilhwa. Sintayong justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dalam karir perdananya sebagai pelatih utama. Sementara itu, keduanya paling cepat akan bertemu di ajang Piala AFF 2024 yang mana akan digelar di penghujung tahun ini. Como 1907 dipastikan promosi ke Serie A, di mana klub ini sendiri merupakan klub yang dimiliki oleh bos Jarum, orang Indonesia, Michael dan Roberto Hartono. Sekarang muncul pertanyaan, adakah peluang Como 1907 merekrut pesepak bola asal Indonesia? Sebenarnya peluang itu sangat terbuka, asalkan pemain Indonesia memiliki kualitas. Jika memiliki kualitas, manajemen Como 1907 pun akan memberikan slot kepada pesepak bola asal tanah air. Sesuai aturan, klub-klub Liga Italia diizinkan mendaftarkan 3 pemain asing atau pesepak bola asal non-Uni Eropa, seperti halnya Indonesia. Di skuad Como 1907 sendiri saat ini, terdapat 3 pemain non-Uni Eropa, yakni Adrian Semper dari Kroasia, Gian Pierre dari Kamerun, dan Ben Lassine Kone dari Kamerun. Namun nama yang disebut terakhir berstatus pemain pinjaman dari Torino dan kemungkinan kembali ke kota Turin, Italia pada musim panas ini. Karena itu ada 1 slot pemain non-Uni Eropa yang berpotensi diisi oleh pemain asal Indonesia. Sempat beredar kabar Tom Haye dari SC Heerenveen bakal diboyong Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2024. Selain Tom Haye, ada nama J.Itzes dari Venezia FC yang juga jadi incaran Como 1907. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.